Oke, shalom semuanya. Hari ini banyak dari kita pasti sedang berpikir, aduh, hari ini aku kurang ini nggak ya? Hari ini ada masalah begini nggak ya? Hari ini apa yang aku kerjakan, apa segala macam, itu membuat hal-hal yang negatif, yang membuat pemikiran kita itu jadi kayak berpikir sendiri-sendiri dalam hidup kita. Dan anehnya, itu menjadi sebuah insecure, itu menjadi sebuah ketakutan, ketidakpercayaan diri dalam hidup setiap kita. Karena mungkin kita kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kalau saya pribadi ditanya nih, apakah saya sering insecure? Jangan ditanya lagi. Saya hampir mungkin setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik dalam hidup saya, bahkan setiap momen dalam hidup saya itu insecure. Saya itu takut. Saya itu jadi punya pemikiran macam-macam. Padahal belum tentu itu orang lain juga pikirkan dan orang lain akan ngomong ke kita, belum tentu. Makanya seringkali insecure ini membuat kita jadi kayak susah melangkah, insecure ini membuat kita jadi gak berani untuk maju, insecure ini jadi membuat kita jadi agak melambat jalannya, dan sebagainya. Tapi hari ini saya mau bagikan kepada setiap teman-teman, saya mau bilang kepada setiap teman-teman, ada hal-hal yang ternyata tanpa kita sadari, dalam hidup kita nggak perlu insecure. Kan ada 3 hal dalam hidup kita, dalam hidup setiap kita, yang harus kita lawan, yang harus kita kasih tahu ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita bahwa kita nggak perlu insecure. Buat apa sih insecure? Kenapa kamu harus insecure yang belum tentu itu terjadi dalam hidupmu? Hari ini sama-sama mari kita belajar. Yang pertama bukan yang pertama tapi 1 Korintus 13 ayat 13 berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan yang saya belajar, waktu itu saya kenapa tiba-tiba dapat firman ini tentang keinsecurean dalam hidup saya. Hari itu saya lagi di Papua, saya lagi melayani Tuhan, saya lagi menyenangkan hati Tuhan lah, istilahnya seperti itu ya. Di tengah itu semua, saya tuh merasa diri saya itu ada apa ya? Kok aneh gitu dalam hidup saya. Saya melihat orang-orang, saya melihat sekitar saya melihat apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan semuanya itu jadi berasa aneh dalam hidup saya. Jadi kayak, aduh, ada muncul keinsecurean, ada muncul keminderan, ada muncul ketakutan. Nah, sampai akhirnya saya berpikir seperti ini. Tuhan, kalau mereka itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib, kalau mereka bisa melakukan hal-hal yang hebat, kalau mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Engkau, harusnya aku juga bisa dong. Nah, sampai satu ketika, begitu saya lagi pelayanan di tengah saya membagikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan kasih tahu ke saya, yaitu pertama iman. Hari itu Tuhan bilang, Yer, kamu punya iman apa buat mereka? Tapi Tuhan bukan cuma bicara sampai di sana. Tapi Tuhan bicara, Yer, kamu punya iman apa buat dirimu sendiri? Nah, seringkali untuk menumbuhkan iman dalam hidup setiap kita, itu kita nggak bisa dengan diri kita sendiri. Percayalah, kalau saudara dan saya insecure, saya itu jadi ketakutan. Nggak punya iman, bahkan kita untuk mau berasa bangkit aja kita nggak bisa. Nah, tapi yang kita butuhkan apa? Iman yang dari Tuhan. Itu yang biasa seringkali diajarkan sama pemimpin, biasa diajarkan sama orang tua, biasa diajarkan sama teman-teman di sekitar kita. Itu iman yang akan masuk ke dalam hidup kita. Jangan lihat imanmu, karena seringkali imanmu udah kecampur dengan rasa kasihan dan insecure-mu. Yang pertama, minta iman dari Tuhan. Tanya, Tuhan punya iman apa buat hidup saya? Tuhan punya iman apa buat diri saya? Entah Tuhan akan memanggil engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa, entah Tuhan akan membawa engkau jadi orang yang diberkati Tuhan dan sebagainya. Terus yang kedua, ketika saya lagi pelayanan di Papua, tiba-tiba Tuhan berkata apa? Kamu punya pengharapan apa buat mereka? Kalau kamu nggak punya pengharapan buat mereka, mereka akan bingung, mereka akan nggak tahu mau seperti apa tujuannya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana cara saya punya pengharapan buat mereka kalau saya sendiri nggak punya pengharapan hari itu? Dilihat dari kondisi saya nggak punya uang, dilihat dari kondisi saya nggak punya apa-apa gitu. Tapi hari itu Tuhan bilang, ini aku punya sebuah tangan yang besar, mari pegang tanganku, jadikan ini sebagai pengharapanmu. Seringkali dalam keinsecurean kita itu jadi bikin kita takut. Jadi bikin kita jadi malas ngapa-ngapain, nggak punya pengharapan.
tapi mintalah pengharapan yang dari Tuhan. Karena pengharapan itu cuma muncul dari Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau kasih kepada setiap kalian adalah, ini yang paling kuat. Ini yang akan terus berbicara dalam hidupmu. Orang-orang akan terus mengasihani dirinya sendiri. Saudara dan saya akan mengasihani diri kita sendiri. Tapi percaya dan yakin bahwa Tuhan juga mengasihi engkau. Jangan pedulikan apa yang engkau pikirkan. Seringkali dalam kehidupan kita akan berkata, aduh nggak mungkin lah saya begini, aduh nggak mungkin lah saya begitu, saya nggak dikasihi, saya nggak dicintai. Itu yang ada di pikiran kita. Dan itu menimbulkan insecure demi insecure yang lain. Tapi hari ini saya mau berkata kepada setiap kita, minta kasih yang daripada Tuhan. Sebab ayatnya di Matius 3 ayat 17 berkata, inilah anak yang kukasihi. Itu bukan bicara kepada Tuhan sendiri hari itu. Tapi ia berbicara kepada setiap kita, inilah anak yang kukasihi. Inilah saya, saudara, anak yang Tuhan kasihi. Dan kepada setiap kita lah Tuhan berkenan. Makanya dari itu ingat, ketika engkau insecure, minta iman yang dari Tuhan, minta pengharapan yang dari Tuhan. Dan ingat bahwa kita semua dikasihi sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.